Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, KM mangga disiapkan terlebih dahulu. Mustaidan doaan yang tahala. Sebelumnya Ibu mau tanya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Puasanya lancar? lancar. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan bulan Ramadan kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mau absen dulu ya. Ya, Zakira hadir, hadir, Salsabila hadir, hadir. Zahra hadir. Sakit bu. Sakit. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yakni siswa diharapkan mampu menjelaskan peran virus dalam kehidupan dan membedakan virus yang menguntungkan dan merugikan. Nah, lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu, apa virus yang sedang beredar 2 tahun terakhir ini? Covid, corona, Betul, virus itu merupakan virus yang menguntungkan atau yang merugikan? merugikan. Ya, betul sekali, karena virus itu dapat menyebabkan penyakit dan pada penderitanya, seperti gejala apa coba yang sering terjadi di masyarakat yang terkena virus COVID-19. Apa aja? Bersin flu, Betul. Terus apa lagi? demam, Demam. Terus hilang penciuman kan ya, hilang rasa dan sebagainya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai peran virus dalam kehidupan. Virus ini merupakan benda yang tidak hidup. Namun virus memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri. Adapun virus ini dikatakan makhluk tidak hidup karena tidak mempunyai organel-organel yang dimiliki oleh sel hidup. Nah, virus ini sangat berbahaya karena virus dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia, bagi hewan, bahkan bagi tumbuhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan diantaranya ada digunakan sebagai vaksin. Seperti yang sedang ramai diperbincangkan ya, sekarang sedang banyak virus beredar seperti virus corona, virus influenza dan sebagainya. Virus corona sekarang kita ketahui bahwa setiap masyarakat harus divaksin. Nah, vaksin ini merupakan virus yang dilemahkan. Kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita dan akan menjadi antibodi sehingga kita akan kebal terhadap virus tersebut. Kemudian selanjutnya sebagai antitoksin. Antitoksin ini skip. Yang kedua sebagai antitoksin. Nah, para ahli memanfaatkan virus ini dengan menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri-bakteri yang diinfeksi. Contohnya, DNA virus yang digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin, sehingga akan menjadi pelawan racun atau pelawan dari penyakit itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada sebagai antibakteri. Virus ini dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu, misalnya pada produk makanan, sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Sampai sini ada pertanyaan? baik bu. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau ngetes dulu ya. Ibu coba tutup. Sekarang coba sebutkan 3 manfaat dari virus yang menguntungkan. Yang pertama, Vaksin, yang kedua, antitoksin, yang ketiga, antibakterial. ya alhamdulillah. Sampai sini insya Allah ya pada paham. Kita lanjut ke virus yang merugikan. Virus yang merugikan ini dapat merugikan manusia, hewan maupun tumbuhan. Pada manusia, virus ini menjadi penyakit. Ibu ngambil 5 jenis penyakit yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama ada influenza. Influenza ini umum terjadi di masyarakat yang mana menyerang bagian trakea. Nah, berikut Ibu akan tunjukkan bentuk virus influenza. Nah, seperti ini. Wah, Ini merupakan bentuk dari virus influenza.
Yang mana virus yang menyerang itu bernama ortoneovirus. Kemudian bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari influenza? Yang pertama pastinya menjaga pola kesehatan, pola hidup, pola makan agar dapat terhindar dari berbagai macam virus, tidak hanya influenza saja. Nah, lanjut yang kedua ini herpes. Herpes ini menyerang bagian kulit manusia yang ditandai dengan adanya bintik-bintik merah dan berkelompok. Jadi dalam kulit itu dia bintik-bintik merah terus berkelompok, bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan dia berkelompok ya. Dia berkelompok. Ini contohnya ada di punggung, sama ini di mulut, di bagian bibir. Jadi si herpes ini bisa muncul di mana saja, tidak hanya di punggung, karena virus ini menempel pada kulit dan nantinya akan menyebabkan bintik-bintik merah. Yang ketiga ada cacar air. Cacar air ini disebabkan oleh varicella zoster virus. Nama virusnya ya. Virus ini hanya menyerang kulit, yang gejalanya timbul demam, sakit kepala, serta timbulnya kemerahan. Sama seperti herpes, dia muncul kemerahan bintik-bintik. Namun kan herpes itu dia berkelompok bintik-bintiknya. Pada cacar air dia bintik-bintiknya agak renggang dan berisi cairan di dalamnya. Bentuk dari virus cacar air ini gambarnya. Nah, ini merupakan bentuk dari virus cacar air, atau nama virusnya varicella zoster virus. Kemudian yang keempat ada hepatitis B. Hepatitis B ini merupakan penyakit yang berkembang di jaringan hati sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sel-sel hati. Tanda dari gejala dari hepatitis B ini ada yang nafsu makannya berkurang, mual, lesu, kemudian muntah, demam, nyeri sendi, kemudian seninya atau air seninya berwarna gelap seperti teh. Kemudian kulit dan bagian putih pada mata itu menjadi kuning. Nah, yang terakhir ada penyakit HIV. HIV ini merupakan penyebab dari penyakit AIDS, yang mana merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga saat seseorang terjangkit virus HIV, dia akan sistem imunitasnya, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Nah, virus dari HIV ini disebarkan melalui luka di kulit, selaput lendir, dengan berhubungan seksual, transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Baik, selanjutnya ada virus yang merugikan bagi hewan. Bagi hewan itu ada dua. Yang pertama ada rabies, dan yang kedua ada kuku dan kulit. Rabies ini merupakan penyakit yang ada pada hewan yang disebabkan oleh virus rhabdovirus. Nah, virus ini ditunjukkan dengan gejala yang pada hewan itu ditunjukkan dengan gejala agresif, hewan ini mulai agresif, kemudian gelisah dan hilang kontrol. Nah, rabies ini bisa menyebar ke manusia, tidak hanya di hewan saja. Nah, melalui beberapa jenis kontak fisik. Misalnya kita digigit sama kucing atau anjing yang terkena rabies. Umumnya hewan yang terkena rabies ini ada kucing, anjing, dan monyet. Nah, ini contoh seseorang virus rabies dan seseorang yang tergigit akibat anjing yang terinfeksi rabies. Kemudian yang terakhir ada kuku dan mulut. Kuku dan mulut ini merupakan penyakit yang menyerang ternak dan disebabkan oleh virus. Nama virusnya virus koksasi. Yang mana hewan yang terjangkit virus ini akan mengeluarkan air liur yang banyak, kemudian demam dengan suhu yang tinggi dan banyak mengeluarkan lendir di hidungnya. Yang terakhir virus yang merugikan bagi tumbuhan. Yang pertama ada mozaik. Mozaik ini merupakan penyakit yang biasanya menyerang tomat, kentang, dan tembakau. Penyakit mozaik ini akan menimbulkan bintik-bintik berwarna kuning pada daun atau pada tumbuhan yang terjangkit. Nah, mozaik ini disebabkan oleh virus tobacco mozaik virus. Kenapa dikatakan mozaik? Karena
daun yang terinfeksi akan menunjukkan bercak-bercak pada daunnya atau pada buahnya. Dan yang terakhir ada virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu tungro. Tungro ini penyakit yang akan menyebabkan tumbuhannya menjadi kerdil atau ukurannya lebih kecil daripada ukuran normal. Pertumbuhannya akan menjadi terhambat. Kemudian penyebaran dari tungro ini melalui perantara serangga wereng coklat atau wereng hijau yang berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain, sehingga akan mengakibatkan tanaman lain terjangkit virus tungro ini. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri pertemuan kali ini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Silakan Kak. tentang flu burung. Flu burung itu bisa tertular ke manusia atau tidak? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ibu akan menjelaskan tentang flu burung. Flu burung juga merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus, yang mana termasuk ke dalam virus yang merugikan. Nah, flu burung itu tidak hanya menyerang burung saja atau unggas saja, namun dapat menyerang manusia juga. Bagaimana kita dapat terserang? Nah, dari kontak secara langsung, atau kita memakan unggas atau misalnya ayam, yang mana ayam itu ternyata terjangkit flu burung. Nah, otomatis kita juga akan terkena flu burung. Seperti itu penyebarannya. Sampai sini paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Bu. Silakan, Salsa. Herpes itu bisa muncul di bagian tertentu atau di mana saja? Oke, tentang herpes. Herpes itu bisa muncul di bagian mana saja ya. Tidak hanya di kulit tangan atau di kulit kaki, bisa di mana saja, tergantung bagaimana kita menjaga pola kebersihan. Karena semua penyakit ini, jika kita tidak berada di lingkungan yang bersih, kita akan terjangkit. Sehingga kita harus menjaga pola hidup dengan rajin bersih-bersih, terus pola makannya juga bagus, sehingga kita akan setidaknya menghindari virus itu datang atau menjangkit kita. Nah, herpes ini tidak hanya di bagian punggung saja, kayak tadi ya, Ibu sudah lihat kan fotonya. Jadi seperti ini. Herpes ini tidak hanya di bagian punggung saja, bisa juga di bagian bawah bibir atau di bagian yang lainnya. Mungkin sekian, paham Sasa? Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pertemuan kali ini? Silakan, Ira. Peran virus dalam kehidupan, virus itu bisa menguntungkan dan merugikan. Kalau misalnya menguntungkan, terbagi menjadi 3, yaitu vaksin, antitoksin, bakterial. Terus yang merugikan dibagi menjadi 3, bisa menyakit manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau misalnya manusia, contohnya 5, influenza, herpes, cacar air, hepatitis B, HIV. Kalau buat hewan, rabies, sama kuku dan mulut. Kalau tumbuhan, mozaik dan tunggu. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, virus itu dapat menguntungkan dan merugikan. Nah, virus yang menguntungkan itu dapat dijadikan sebagai vaksin, antitoksin, dan antibakterial. Untuk yang merugikan itu dapat merugikan bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Dari sini Ibu harap anak-anak semua dapat mengambil manfaat dengan selalu menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, kemudian selalu bersih-bersih agar kita terhindar dari virus-virus yang beredar saat ini ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelumnya ada PR buat kalian ya. Nanti minggu depan sebelum kita membahas bab baru, ini dikumpulkan. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa PR-nya minggu depan dikumpulkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.